2, 3. Halo, nama saya Dominic Damerstangga sebagai host untuk podcast hari ini. Dan saya juga nama saya Fahmi Idris sebagai host kedua dari acara ini. Nah, hari ini kita mau menjelaskan tentang sistem kekerabatan di Indonesia atau di lingkungan kita. Pertama, kita akan memperkenalkan empat teman-teman untuk hari ini. Pertama, perkenalkan nama aku Almira Pradaya. Saya Tasya Nisa Wijaksana. Nama saya Dafa Abdulzaki. Nama saya Hanur Putra. Oke, pertama kita mau menanya, kalian tahu tentang apa aja tentang sistem kekerabatan ini yang ada di Indonesia? Atau kalian juga punya info lain tentang soal ini? Oke, jadi menurut aku sistem kekerabatan matrilineal itu adalah peran keturunan dari pihak ibu. Misalkan nama keluarga, warisan itu diturunkan dari pihak ibu ke anak ke perempuannya. Lanjut, Dafa. Ada satu lagi sistem kekerabatan yaitu sistem patrilineal, dimana garis keturunan atau warisan diturunkan kepada pihak ayah. Dalam sistem ini kayak nama keluarga, nama waris, tanggung jawab itu diturunkan oleh ayah kepada anak laki-lakinya. Oke, terima kasih Dafa Mira. Jadi kalau Tasya ada nggak? Aku sependapat dengan Dafa dan Almira. Garis sistem patrilineal itu garis keturunan dari ayah. Dan sistem patrilineal itu garis keturunan dari Kalian juga mau menambah? Tapi tidak boleh dijawab atau mengacu adalah dari nama belakang disebut marga atau bab, berasal dari nama ayah atau ibu yang diturunkan kepada anak. Oke, makasih buat kalian berempat. Nah, Dominic, mungkin kamu bisa buka diskusi tentang kenapa sih penting buat kita belajar soal ini? Iya sih, Indonesia itu suku-sukunya beragam, budayanya juga beragam. Jadi kalau kita nggak ada sistem kekerabatan ini, pasti kita juga susah untuk mencari kita dari mana sih sebenarnya. Jadi sistem kekerabatan ini penting untuk kita pelajari semua. Jadi, Mira, kamu bisa jelasin sedikit lagi soal sistem material yang kamu sebutin tadi? Jadi sistem patrilineal itu adalah pulau keturunan dari pihak ibu. Terus itu kakek dan nenek dari pihak ibu itu memiliki peran penting dalam sistem kekerabatan. Jadi kalau misalnya kamu punya saudara laki-laki, dia nggak punya peran besar dalam sistem kekerabatan. Iya betul, biasanya laki-laki itu lebih memiliki peran di luar dalam hal ekonomi atau yang lain di masyarakat luar. Nah, Dafa, menurut kamu kenapa ada perbedaan di antara sistem ini? Menurut aku ini berhubungan sama sejarah dan sosial budaya. Misalnya di masyarakat dulu itu yang mereka masih agraris dan berburu itu kayak laki-laki itu sangat berperan penting dalam ekonominya. Jadi banyak yang pakai sistem patrilineal ini. Tapi di masyarakat yang lebih berfokus pada keluarga, ya mereka lebih pakai patrilineal kayak di Sumatera gitu. Jadi sistem kekerabatan itu tuh kayak jaminan yang dipegang jadi sistem kekerabatan itu kayak nilai-nilai yang dipegang masyarakat. Benar banget Ryan. Jadi sistem kekerabatan itu sangat penting untuk bangsa-bangsa kita. Untuk kita mengetahui akar-akar kita dari mana, terus budaya-budaya yang kita bisa ikuti itu dari mana aja. Karena pasti kalau kita tahu suku kita pasti tahu budaya apa aja yang harus kita ikuti atau kita bisa mau ikuti. Nah,
setuju banget dong. Makanya diskusi kayak gini tuh seru banget. Mungkin teman-teman di luar sana juga bisa paham dan lebih mengenal lanjut soal kekerabatan di keluarga masing-masing. Dari tadi kita bicara tentang arti-arti sistem kekerabatan, tapi aku dari tadi belum sempat tanya suku-suku kalian. Suku-suku kalian apa sih sama sistem kekerabatannya apa ya? Suku Jawa, aku mempunyai kerabat Partinilaya. Dari suku Jawa, aku punya kerabat Partinilaya karena nama belakang aku adalah Wijaya yang diambil dari nama belakang papaku. Aku dari suku Jawa, aku sistem patrilineal karena nama belakang aku diambil dari nama ayah. Udah Pak? Kalau aku dari kalau aku nggak dari dunia aku pakai apa. Kalau Rehan? Nggak ada suku Betawi, nggak ada suku Jadi untuk Dapat sama Raihan, aku mau nanya, kenapa sih kalian nggak pakai sistem kekerabatan matrilineal atau patrilineal? Patrilineal. nggak tahu ya, mungkin karena pakai sebenarnya kayak nggak tahu juga. Maksudnya kayak Jadi maksudnya kayak karena budaya beda, karena suku budaya beda ya mungkin kamu nggak nerapin, orang kamu nggak nerapin itu kali. budaya ini kayak yang ngikutin kayak gitu-gituan Berarti budaya kamu sama suku kamu berarti nggak nerapin sistem itu dong berarti dong. Oke, berarti langsung nama asli dong. Langsung nama asli. Raihan juga sama. Jadi suku-suku kalian masih mengikuti kan budaya-budaya sesuai dengan akar kalian. Ya jadi beberapa tuh ada, beberapa juga enggak. Jadi ini opsional sebenarnya sih, opsional buat terapin ke sistem ke nama anak-anaknya. Sebenarnya gitu, yang aku paham sih itu. Oh, jadi ini memang menarik ya kalau dipelajari. Aku sih mau belajar lagi di rumah nanti kalau sempat. Untuk sekarang kita akhirin aja lah di sini ya podcastnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa buat stay tune di episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Stay on. bye.